Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di konten coba-coba. Kalau error ya coba lagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Data Manipulation Language atau DML. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa operator di dalam DML. Yang pertama ada operator aritmatika, yaitu contohnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi atau modulus. Yang kedua ada operator pembanding. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, berada di antara, berada di dalam. Kemudian ada operator logika. Ada AND, yaitu jika data benar bila kedua pembanding bernilai benar. Kemudian ada NOT, keterangannya data benar bila data bernilai salah atau tidak sesuai dengan nilai pembanding. Ada OR, keterangannya data benar bila salah satu data bernilai benar atau keduanya bernilai benar. Dan terakhir ada XOR, keterangannya data dianggap benar jika hanya data pertama yang bernilai benar. Selain operator-operator tersebut, terdapat pula perintah limit, yaitu untuk membatasi dalam menampilkan data per baris pada suatu tabel. Dengan bentuk penulisannya, limit, spasi, baris awal, koma, jumlah baris. Oke, kalau begitu kita langsung saja lanjut praktikum untuk perintah DML. Yang pertama, kita masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Sebelumnya kita aktifkan dulu XAMPP. Kemudian kita masuk ke MariaDB. Kebetulan saya masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi ini sudah berhasil masuk ke MariaDB ya. Selanjutnya nomor yang kedua, kita aktifkan kembali database yang telah dibuat di latihan sebelumnya dengan nama db_latihan_dml. Jadi kita gunakan lagi database sebelumnya yang sudah kita buat. Latihan DML. Oke, sudah berhasil kita gunakan. Kemudian yang ketiga, tampilkan daftar tabel yang ada. Kita show tables. Nah, sebelumnya kita sudah bikin tabel buku ya. Nah, di sini akan ada tabel buku. Yang keempat, kita disuruh membuat tabel baru dengan nama tabel member. Fieldnya ada 5. Kemudian tipe data, size, dan ID member sebagai primary key. Caranya sama, semua field ini kita buat menjadi not null, artinya tidak boleh kosong. Dengan cara create table member, kemudian ID member, tipe data char, size-nya 5, not null, primary key, kemudian nama member, tipe data varchar, size 40, not null, alamat, tipe data varchar, size 75, not null, semester, tipe data char, size 2, not null. Yang terakhir usia, tipe data char, size 2, not null. Oke, sudah berhasil kita buat. Kemudian selanjutnya nomor 5, lihat struktur tabel member.
Nah, untuk melihat strukturnya kita tinggal klik dash, kemudian member. Oke, ini adalah struktur tabel yang berhasil kita buat. Semuanya not null seperti latihan sebelumnya kita buat. Kemudian yang nomor 6, kita mengisi data untuk tabel member dengan data sebagai berikut. Di sini ada 6 baris data. Caranya masih sama, kita gunakan perintah insert into member. Kemudian kita deklarasikan dulu fieldnya, ID member, nama member, kemudian alamat, semester, usia, kemudian values. Kita isi baris data yang pertama 01001, namanya Tio Ferdinand, alamat Jalan Serpong Raya, nomor 11, semester 4, umurnya atau usianya 21. Oke, selanjutnya data kedua 01002, namanya Ahmad Sanchez, alamat di Jalan Cilenggang, nomor 20, semester 3, umurnya 20. Data ketiga 01003, namanya Ricky Bahagia, alamat Jalan Utama Karya, nomor 03, semester 4, usia 20. Satu 004 untuk data yang keempat, namanya Rere Kurnia, Jalan Semapan Serpong, nomor 167, semester 2, usia 19. Data kelima 01001,
bernama Erni Susanti. Alamat Jalan Nusa Loka 11 Strip BSW. Semester 1, usia 18. Nama Loki Nurdin. Jalan BSD Raya nomor 20, semester 1, usia 18. Oke, sudah selesai, tinggal kita enter. Oke, sudah berhasil membuat 6 baris data ke dalam tabel member. Selanjutnya, nomor 7, kita tampilkan isi seluruh record pada tabel member. Nah, caranya masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan select bintang from tabelnya member. Ini adalah tampilan seluruh record pada tabel member. Kemudian nomor 8, tampilkan isi record dengan nama member bernama Erni Susanti. Caranya sama, select bintang from member, where nama member yang ingin kita tampilkan yaitu Erni Susanti. Nah, maka akan tampil nama membernya Erni Susanti. Selanjutnya, tampilkan isi record dengan usia di bawah 21 tahun. Nah, di sini kita menggunakan kurang dari ya, atau di bawah 21 tahun. Kita menggunakan operator pembanding, yaitu sama select member, kemudian kita hapus dulu yang tadi dengan where usia kurang dari 21. Nah, maka akan tampil usianya yang semuanya di bawah 21 tahun datanya. Selanjutnya nomor 10, yaitu tampilkan isi record kecuali member bernama Rere Kurnia. Nah, di sini kita menggunakan operator logika ya, not. Nah, caranya sama, select bintang from member, kemudian where not nama member sama dengan Rere Kurnia. Jadi kita nggak mau nampilkan Rere Kurnia. Nah, maka akan tampil data-data nama member semuanya, tapi tidak ada Rere Kurnia, di mana Rere Kurnia itu ID membernya 01004. Dia menggunakan perintah not, operator pembanding, operator logika. Kemudian nomor 11, tampilkan isi record hanya field nama member, semester, kemudian urutkan data berdasarkan semester. Ini sama caranya, kita sebutkan nama fieldnya yang ingin kita tampilkan, semester, from member, kita urutkan
berdasarkan semester. Nah, maka dia akan urut dari semester 1 sampai ke semester 4 yang paling besar. Selanjutnya nomor 12, tampilkan isi record hanya file nama member, semester, usia, di mana usia berada di antara 19 sampai 20. Ya, 19 sampai 20. Nah, di sini kita pakai operator pembanding yaitu between. Select nama file member. Oke, saya pakai yang di atas tadi aja. Member, kemudian semester ditambah usia dari tabel member. Kemudian where usia between, jadi antara 19, kemudian operator logika yaitu N20. Jadi di sini menggunakan operator pembanding ditambah dengan operator logika N. Nah, maka akan tampillah usia 19 dan 20. Seperti itu kalau nilainya ya. Kemudian nomor 13, tampilkan isi record dengan usia di atas 18 tahun dan semester di atas semester 2. Oke, caranya sama, menggunakan select from member, select bintang from member, kemudian where usia di atas 18 tahun and semester di atas semester 2. Nah, maka akan tampil seperti ini. Usianya 20 sampai 21, semesternya semester 3 dan semester 4. Selanjutnya nomor 14, tampilkan isi record dengan usia di atas 18 tahun atau semester di atas semester 2. Jadi perintahnya hampir sama, hanya operator logikanya saja yang diganti, yaitu pakai OR. Yang tadi pakai N, sekarang kita pakai OR. Nah, karena menggunakan OR, makanya semester 2 juga masuk ya. Seperti itu. Karena semester 2 termasuk masih gabungannya. Nomor 15, tampilkan isi record hanya file nama member, alamat, di mana member bernama huruf R, kemudian urutkan data berdasarkan nama member. Nah, di sini caranya kita sebutkan dulu nama file yang ingin ditampilkan, nama member, alamat, phone member, kemudian where member, like, yaitu huruf depannya R ya, kemudian persen, tik 1, kemudian order atau kita urutkan berdasarkan nama member. Yang akan muncul ada namanya Rere Kurnia dan Riki, kemudian urutannya dari Rere dulu baru Riki sesuai abjad ya. Selanjutnya nomor 16, tampilkan isi record hanya file nama member, alamat, usia, di mana usia berada di atas 18 tahun, kemudian urutkan secara descending berdasarkan nama member.
Jadi caranya sama. Di sini nama member, alamat, kita tambah usia. Setelah itu where usia di atas 18, order by nama member atau urutkan berdasarkan nama member dan diurutkan secara descending. Nah, maka akan muncul di sini usianya di atas 18 tahun semua. Kemudian urutannya kebalik, dari Z dulu baru ke A, gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 17, tampilkan isi record teratas dari tabel member. Di sini gunakan perintah limit. Nah, caranya menggunakan perintah limit, kita sebutkan dulu select bintang from member, kemudian perintahnya limit. Yang ingin kita tampilkan 4 baris teratas, maka limit 4. Nah, maka dia akan muncul member 001, 02, 03, dan 04, 4 baris pertama. Itu menggunakan perintah limit. Kemudian nomor 18, tampilkan 5 isi record teratas dari tabel member, kemudian urutkan secara descending berdasarkan semester. Oke, caranya seperti ini. Select bintang from member, kemudian kita urutkan dulu order by semester descending, baru limitnya tampilkan 5 baris teratas. Nah, maka akan tampil seperti ini urutannya, semesternya dari yang 4 dulu baru 1, gitu ya. Selanjutnya nomor 19, tampilkan isi record hanya dari record kedua hingga record keempat. Perhitungan record dimulai dari 0, maka dirumuskan record kedua adalah limit 1 sebanyak 3 record ke bawah. Oke ya, jadi untuk record pertama itu nilainya 0, kalau record kedua limitnya adalah 1. Kita buat yaitu select bintang from member limit 1, yaitu adalah kita mau menampilkan record kedua, makanya limitnya limit 1. Kemudian 3 baris berikutnya yang ingin kita tampilkan. Setelah dari record 2, kemudian ditambah 3 lagi, record 2, record 3, dan record 4 yang mau ditampilkan. Nah, maka hasilnya seperti ini, record 2, 3, dan 4. Kemudian tampilkan isi record hanya dari record 1 hingga record keempat. Kemudian urutkan berdasarkan ID member. Oke, caranya sama. Ini adalah soal yang terakhir. Select bintang from member, kemudian kita urutkan dulu berdasarkan ID member. Kemudian limit, karena mau dimulai dari record pertama, maka limitnya 0. Kemudian yang mau ditampilkan berapa baris, yaitu record 4 baris yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul record dari ID 01, 02, 03, dan 04. Oke, baik. Demikian dulu untuk DML yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai DML berikutnya. Terima kasih.